Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Mauludi. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu tafsir. Memiliki banyak sekali arti, namun secara spesifik tafsir adalah penjelasan atau interpretasi terhadap teks Al-Quran yang memiliki beberapa fungsi spesifik. Fungsi utamanya adalah menjelaskan makna, kata-kata, dan ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami secara langsung, serta memberikan informasi tentang konteks historis dan situasional di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Tapi juga membantu menjelaskan hukum-hukum dan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, dan memberikan berbagai pandangan ulama serta interpretasi agar pembaca dapat memahami dengan baik isi Al-Quran tersebut. Selain itu, tafsir juga berperan dalam pendidikan Islam dengan membantu siswa dan pembelajar atau guru dalam memahami dan menghayati ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran dan hadis, meskipun tidak ada menyebutkan secara langsung tentang evaluasi pendidikan, dalam istilah modern, ada banyak prinsip dan ajaran yang menekankan pentingnya penilaian, introspeksi, dan peningkatan berkelanjutan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seperti Al-Quran sering menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, yaitu dengan arti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya metode pengajaran yang efektif. Salah satu contohnya adalah berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari prinsip-prinsip ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan dalam arti introspeksi, peningkatan kualitas dan efektivitas dalam pengajaran sangat selaras dengan ajaran Islam. Evaluasi adalah bagian dari proses memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Islam. Para mufasir menekankan bahwa pendidikan dalam Islam memiliki tujuan utama membentuk akhlak mulia, ibadah melalui menuntut ilmu, pengembangan potensi diri untuk bermanfaat bagi masyarakat, persiapan untuk kehidupan akhirat, dan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan pemahaman siswa juga dianggap penting. Tujuan akhirnya adalah menciptakan individu yang beriman, berakhlak baik, berilmu, dan bersiap untuk menghadapi kehidupan dunia serta akhirat dengan seimbang. Ada banyak sekali model untuk mendidik akhlak dalam Al-Quran dan hadis, dan mungkin sudah sering atau malah belum kita dengar sama sekali. Seperti Al-Quran dan hadis sering mengajarkan nilai-nilai akhlak secara langsung. Misalnya pada surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12 mengajarkan untuk tidak mengolok-olok, tidak menghina, dan tidak berprasangka buruk terhadap sesama. Hadis juga seringkali menekankan pentingnya sikap jujur, amanah, dan rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendekatan yang penuh kasih sayang ini penting sekali dalam membentuk akhlak yang baik. Al-Quran dan Al-Hadis memiliki banyak ayat dan sabda yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sains dan teknologi. Salah satu contohnya ialah surat Yunus ayat ke-101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidak bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi, mengapa umat muslim sering tertinggal dalam ilmu sains dan teknologi? Ya, meskipun memiliki warisan intelektual yang kaya dan ajaran-ajaran yang mendorong pencarian ilmu, umat Islam sering tertinggal dalam pengembangan sains dan teknologi secara berbagai faktor. Ialah yang pertama, negara mayoritas muslim yang mengalami kolonialisme oleh kekuatan barat yang menyebabkan penindasan dan eksploitasi sumber daya. Lalu yang kedua,
kurangnya kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah dalam banyak negara muslim untuk mendukung penelitian dan inovasi. Lalu yang ketiga, adanya persepsi bahwa sains dan teknologi itu adalah produk barat yang kurang relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal sebenarnya tidak. Sikap ini yang dapat menghambat semangat untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu sains dan teknologi. Maka dari itu, umat Islam sering sekali tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Lalu, Al-Quran dan hadis mencakup berbagai prinsip dan panduan yang relevan untuk pendidikan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi umat Islam untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan tantangan zaman modern, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti ajaran Islam. Salah satu dalil yang menguatkannya ialah terletak pada surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Jadi kurang lebihnya itu penjelasan saya tentang materi tafsir. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapat dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari tafsir ini. Ruang lingkupnya sangat besar, penjelasannya sangat banyak, sangat detail, karena ya tafsir. Dengan tafsir kita dapat mengetahui isi Al-Quran, kita dapat mengetahui ayat-ayat Al-Quran dengan lebih jelas, dan mendapatkan gambaran-gambaran yang ya lebih jelas tentunya. Sebagai penutup video ini, saya ingin memberikan satu quote dari Ali bin Abi Thalib. "Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman kepada tangan yang merusaknya." Saya Muhammad Ilham Mauludi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.